12402173280 dari jurusan Ekonomi Syariah YN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan PPL gelombang 2, hasil dari wawancara dan juga observasi. Saya mengambil tempat PPL di KUD atau Koperasi Desa Sumber Pangan Brebes, dan setelah melakukan wawancara dan juga observasi dengan pihak KUD, saya menemukan adanya beberapa permasalahan dan saya mengangkat itu untuk judul laporan saya, yaitu analisis penyelesaian kredit macet pada simpan pinjam di KUD Sumber Pangan Brebes Kabupaten Nganjuk. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena pada lembaga KUD, pada semua bidang, permasalahan yang utama adalah pada unit simpan pinjamnya, yaitu adanya kredit macet, adanya profil lembaga. Lembaga KUD juga sudah mempunyai nomor badan hukumnya, yaitu 4901 garing BH garing 2 garing 1981 dengan alamat di Desa Kacangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk, dengan nomor telepon yaitu 0358313376, dengan emailnya yaitu kudmerbek@gmail.com, dan juga websitenya www.kudsumberpangan.com. Sejarah dari lembaga KUD itu sendiri, yaitu keberadaan KUD sekarang ini merupakan embrio dari Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. BUUD sendiri dibentuk atas terbitnya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1972. Kemudian pada dekade tahun 1980-an, BUUD dilebur menjadi KUD dengan legalitas badan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Ditambah lagi, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 1984 tentang penguatan KUD. Dalam Inpres tersebut diatur secara tegas bahwa hanya KUD yang boleh berdiri di kecamatan. Selain itu, KUD juga diberi fasilitas-fasilitas khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lainnya, sehingga KUD Sumber Pangan Brebes bisa menyalurkan komoditi strategis kepada anggota dan masyarakat seperti gula, beras, terigu, pengadaan pangan, pupuk, dan lain. KUD atau Koperasi Unit Desa pengertiannya yaitu koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan masyarakat dalam yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. KUD sendiri juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha menyediakan berbagai dalam bidang. Jadi bidang-bidangnya tuh banyak. Selain di KUD Sumber Pangan Brebes itu membagi berbagai unit, yaitu yang pertama ada unit pengadaan pangan, yang kedua ada unit pupuk dan sarana produksi pertanian, yang ketiga ada unit penggilingan padi atau RMU, yang keempat ada unit listrik, dan yang kelima ada unit simpan pinjam. Kemudian permasalahan yang saya temukan di lapangan yaitu dalam menjalankan kegiatan operasional KUD Sumber Pangan Brebes, terutama pada unit simpan pinjamnya, permasalahan yang ada di lapangan adalah terdapat nasabah atau anggota dari unit simpan pinjam terjadinya kredit macet atau pembayaran yang tidak lancar atau kelalaian pinjaman. Jadi kemudian dari permasalahan lainnya selain dari unit simpan pinjam yaitu adanya dari unit pengadaan pangan, yaitu ketika musim panen hampir habis, harga pokok dari pemerintah itu baru turun atau harga di lapangan tinggi dan harga pemerintah di bawahnya, sehingga mengalami kerugian. Dan juga pada unit lainnya permasalahannya itu pada unit jasa penggilingan padi atau RMU. Banyak orang yang sudah tidak menggunakan jasa penggilingan di KUD, sehingga pendapatnya menurun dan juga kurangnya kesadaran masyarakat menjadi anggota dari koperasi KUD itu sendiri. Solusi untuk penyelesaiannya yaitu pihak KUD itu mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk mengatasi permasalahannya pertama yaitu pada unit simpan pinjam,
Dengan adanya kredit macet, maka pihak KUD dengan cara tetap menagih pinjaman dengan penjadwalan ulang, seperti diperpanjang jatuh temponya, dibantu solusi pemasaran untuk usahanya, dan juga yang jalan terakhir yaitu dengan ditelusuri jaminan, dan jaminannya itu nanti bisa ditarik dan tetap dengan jalan kekeluargaan. Kemudian untuk mengatasi masalah yang lainnya yaitu pada unit pengadaan pangan dengan cara menjual beras kepada pasaran umum dan bekerja sama dengan panitia COVID-19 di Kabupaten Nganjuk untuk disalurkan setiap bulannya, dan juga pada unit lainnya yaitu pada unit jasa penggilingan padi, maka dapat diselesaikan permasalahannya dengan cara pihak KUD Sumber Pangan Merbek meningkatkan pelayanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mampu terakhir memenuhi yaitu kebutuhan faktor-faktor petani. yang menyebabkan kredit macet. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Jadi sebagian besar dana yang dipinjam anggota itu tidak digunakan seluruhnya untuk kepentingan atau kebutuhan sesuai tujuan awal saat meminjam. Yang kedua, terjadinya permasalahan atau kerugian pada usaha nasabah yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti sepi pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya musibah yang kadang datang tiba-tiba yang menyebabkan usahanya terganggu dan keuangan kurang lancar seperti gagal panen. Dan yang keempat yaitu nasabah itu tidak memenuhi kewajiban atau karakter orangnya yang jelek dan kegiatan bisnisnya sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Terima kasih, sekian dari presentasi laporan PPL saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.